Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Meres Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, ada kabar gembira nih buat teman-teman yang selama ini sudah menunggu kapan nih KJMU tahap 1 tahun 2026 dibuka. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau daftar KJMU atau perpanjang KJMU tahap 1 tahun 2026, pendaftarannya sudah mulai dibuka ya teman-teman. Nah kita akan bahas kali ini secara tuntas tentang KJMU tahap 1 tahun 2026. Teman-teman, ada perubahan mekanisme pendaftaran di KJMU tahap 1 tahun 2026. Kalau di KJMU yang sebelum-sebelumnya itu pihak sekolah melakukan verifikasi pendaftaran teman-teman. Nah, mulai saat ini pihak sekolah tidak perlu lagi melakukan verifikasi. Jadi, verifikasinya itu langsung nanti dilakukan oleh pihak kampus. Jadi, teman-teman bisa langsung mengisi dan mengunggah berkas melalui website KJMU. Dan kemudian untuk pendaftaran KJMU tahap 1 tahun 2026 ini merupakan lanjutan dari KJMU tahap 2 tahun 2025. Jadi, teman-teman yang tidak lolos di KJMU tahap 2 tahun 2025 tidak dapat mendaftar pada KJMU tahap 1 tahun 2026 ini. Nah, kapan nih bisa daftarnya? Nah, teman-teman bisa menunggu sampai dengan periode selanjutnya, yaitu pada pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2026. Teman-teman, untuk pendaftarannya teman-teman sudah bisa mulai daftar mulai tanggal 9 Maret sampai dengan 27 Maret 2026. Selanjutnya di tanggal 9 Maret sampai dengan 8 April 2026 merupakan proses verifikasi dari perguruan tinggi. Nah, selanjutnya di tanggal 9 April sampai dengan 29 April 2026 merupakan proses verifikasi Dinas Pendidikan dan penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Teman-teman, untuk besaran bantuan KJMU tahap 1 tahun 2026 ini sama seperti periode sebelumnya, yaitu 9 juta per semester, di mana penggunaan dananya yaitu untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal. Adapun untuk persyaratan penerima ada dua teman-teman seperti biasa, yaitu persyaratan umum dan khusus. Di mana untuk persyaratan umum, yang pertama teman-teman harus berdomisili dan memiliki KTP serta kartu keluarga DKI Jakarta. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS dan atau warga binaan sosial pada panti dinas sosial. Kemudian yang ketiga, teman-teman tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Jadi kalau teman-teman sudah punya KIP tidak bisa lagi mendaftar KJMU. Contohnya itu ya teman-teman. Kemudian untuk persyaratan khusus untuk calon mahasiswa, yang pertama dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lambat 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman pendidikan menengahnya itu di luar DKI Jakarta tidak bisa mendaftar KJMU. Yang kedua, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Yang ketiga, dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta. Kemudian untuk mahasiswa, teman-teman yang pertama dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Yang kedua, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Dan yang ketiga, dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler dan terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta. Dan yang keempat, pengajuan paling lama pada semester 4 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah semester 5 tidak bisa lagi mendaftar KJMU. Teman-teman mulai lengkapi berkas kelengkapan administrasinya ya. Apa aja tuh? Yang pertama adalah surat permohonan kepada gubernur beserta lampirannya. Yang pertama adalah surat pernyataan bermaterai 10.000 ya. Kemudian surat pernyataan ketaatan penggunaan bantuan biaya pendidikan mutu pendidikan. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Dan yang kelima, fotokopi bukti pendaftaran nomor ujian pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian selanjutnya adalah surat permohonan perpanjangan semester bagi mahasiswa D3 semester 7 dan 8 dan mahasiswa D4 atau S1 semester 9 dan 10. Yang ketiga, surat permohonan pengajuan profesi
profesi bagi yang lanjut studi profesi. Kemudian yang keempat itu adalah unggahan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai ASN, dalam hal ini adalah PNS atau P3K, TNI atau Polri, anggota MPR RI, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, pegawai tetap BUMN, dan pegawai tetap BUMD. Kemudian teman-teman tidak memiliki mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Teman-teman, untuk berkas pendaftaran KJMU-nya teman-teman bisa dapatkan di kampus teman-teman masing-masing ya. Tapi teman-teman bisa juga download melalui laman bit.ly/berkas KJMU T12026. Nah, nanti berkas-berkasnya ini teman-teman unggah secara online melalui laman p4op.jakarta.go.id/KJMU. Teman-teman, agar KJMU teman-teman ini tidak bermasalah, teman-teman ini wajib memperhatikan kewajiban penerima KJMU ya teman-teman. Antara lain yang pertama, teman-teman menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga dan menjunjung citra serta nama baik pemerintah provinsi. Yang ketiga, mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih. Yang keempat, laporan tertulis kepada gubernur tentang prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang keempat, menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. Yang kelima, pengabdian masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi, melaporkan hasilnya kepada pemerintah provinsi dan surat pernyataan kesanggupan. Kemudian yang keenam, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar, dan atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Teman-teman, apa saja nih larangan bagi penerima KJMU? Yang pertama, teman-teman berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Yang kedua, cuti akademik. Yang ketiga, melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Yang keempat, pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. Yang kelima, melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. Yang kelima, selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK untuk yang PTN ya, di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN. Untuk PTS di bawah 3 untuk prodi sosial dan di bawah 2,75 untuk prodi eksakta. Kemudian selanjutnya, menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Teman-teman, demikian informasi mengenai KJMU tahap 1 tahun 2026. Buat teman-teman yang mau daftar, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai dengan nanti ditetapkan sebagai penerima manfaat KJMU tahun 2026. Tapi nanti kalau sudah dapat dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman, ikuti segala ketentuan yang ada dan jauhi larangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.